Hai, selamat datang di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan ngebahas gimana caranya merawat rambut yang habis di smoothing. Nah, kalau kalian penasaran sama gimana caranya, just keep on watching. Tapi sebelum ke tips-tipsnya, aku bakalan cerita sedikit tentang pengalaman aku men-smoothing rambut aku. Nah, dulu tuh sekitar berapa tahun ya? Sekitar 2,5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu aku pernah smoothing rambut aku. Dan ini kayak aneh banget kedengerannya karena basicnya rambut aku tuh udah lurus dan aku smoothing gitu kan. Nah, dulu tuh aku berpikir, aku kan suka nyatok kan dulu. Sekarang udah jarang banget sih nyatok. Nah, dulu tuh kan aku suka nyatok gitu kan. Dan pas aku nyatok, aku kayak ngerasain rambut aku tuh gampang banget kayak loose-nya gitu, atau gampang balik lagi ke bentuk semula. Karena pada dasarnya tipe rambut aku tuh tipe yang halus, bukan halus banget sih, kayak lemes gitu rambutnya dan helaiannya super tipis. Jadi aku ngerasa kayak rambut aku tuh gampang gitu kembali ke bentuk semula pas habis dicatok. Nah, karena aku berpikir seperti itu, aku langsung searching gitu kan di Google cara biar catokan tahan lama bla 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 bla. Nah, pas aku searching gitu, aku kayak nontonin salah satu video gitu, aku lupa videonya siapa, dan di situ aku ngeliat rambutnya itu kayak super lurus gitu. Bukan super lurus sih, kayak kan tau kan kalau misalnya orang yang rambutnya di smoothing atau di rebonding yang emang pada dasarnya rambutnya itu ikal atau bergelombang, rambut yang baru tumbuh di bagian sini-sini itu kan pasti dia bakalan bentuknya akan sedikit bergelombang dibandingkan di bagian bawah-bawahnya yang habis di smoothing. Dari situ aku liatin cara dia nyetok, terus aku ngeliat kayak dia emang catokannya kayak super jadi gitu, super tahan lama gitu. Dia kayak liatin gitu before afternya selama berapa jam, selama 1 hari 2 hari. Dari situ aku berpikir kalau misalnya oh ini catokannya oh ini yang ngebikin catokannya itu kayak super tahan lama adalah rambutnya yang di smoothing. Like, aku kayak dulu berpikir sependek itu, kayak lucu banget sih inget momen itu. Dan aku langsung kayak men-smoothing rambut aku. Terus aku pergi dong ke salon ya, dan disitu rambut aku di smoothing itu prosesnya lumayan lama, 2-3 jam gitu. Aku kayak nggak bisa diam lama-lama di suatu tempat. Dan pas udah selesai di smoothing, aku ngerasa kayak rambut aku tuh udah sama aja gitu loh, nggak ada bedanya sama sekali, karena emang pada dasarnya rambut aku tuh udah lurus. Jadi pas di smoothing kayak nggak ada bedanya sama sekali. Terus pas habis di smoothing aku coba catok kan, karena aku suka nyatok dulu. Dan pas aku catok, ya udah sama aja catokannya, cepet loose juga, cepet balik lagi ke bentuk semula. Dan aku di situ kayak pikir, ya udah deh biarin aja, nggak lagi ngambil treatment kayak gini. Terus aku kayak biarin aja rambut aku tumbuh, dan untungnya dia nggak ada gap gitu loh antara rambut natural aku sama rambut yang di smoothing. Dia sama-sama lurus gitu. Ini bukan kayak membanggakan diri sendiri ya, ini emang cerita aku. Karena emang keturunan gitu kan, kedua orang tua aku tuh rambutnya lurus gitu, jadi nggak ada yang gennya itu nggak ada rambut ikal ataupun keriting. Nah, aku udah berhasil numbuhin keseluruhan rambut aku. Ini sekarang udah rambut asli aku, beneran aku nggak ada apa-apain lagi. Ini beneran rambut yang emang udah tumbuh natural aja, nggak aku smoothing lagi, nggak aku rebonding lagi ataupun keratin. Ini aku cuman perawatan rambut aja, pakai masker rambut, pakai conditioner, pakai shampoo. Yang aku juga udah share semuanya produk-produknya di YouTube aku. Kayak misalnya cek playlist aku yang tentang about hair, aku bakalan link juga playlistnya di description box kalau misalnya kalian pengen tahu apa-apa aja produk yang aku pakai. Dan yang aku seselin selama aku kayak smoothing itu adalah aku ngerasa rambut aku kayak cepet banget keringnya. Ujung-ujung rambut aku tuh dulu kayak super merah dan bercabang gitu, padahal aku nggak ada warnain rambut aku sama sekali. Dan ternyata di produk smoothingnya itu yang ngebuat rambut kita merah, karena rambut kita kan emang dimasukin kimia-kimia gitu kan. Dan salah satu reaksi kimia itu di rambut aku pas di smoothing adalah menjadi kemerahan. Dan merahnya tuh merah yang kayak super nggak sehat gitu loh kelihatannya. Tuh aku kayak bener-bener sering banget potong rambut dulu. Kalau misalnya udah panjang dikit aja aku langsung potong, panjang dikit aku langsung potong, biar yang si rambut smoothingannya itu benar-benar cepet hilang gitu loh di rambut aku. Makanya di video YouTube aku ini kayak benar-benar banyak banget aku nyobain produk rambut, karena aku emang sesenang itu sama produk rambut. Bahkan aku kayak lebih seneng gitu untuk ngebahas produk rambut dibandingkan skincare. Itu dia cerita aku tentang pengalaman pribadi aku tentang smoothing rambut. Aku kayak super kayak nyesel gitu sih, tapi untungnya sekarang udah tumbuh semua. Rambut asli aku udah nggak ada lagi rambut smoothingan. Dan sekarang aku bakalan share tips-tips yang bisa kalian terapkan di diri kalian kalau misalnya kalian habis smoothing rambut. Nah, tips yang pertama, kalau misalnya kalian baru banget habis smoothing rambut, kalau misalnya kalian hari ini smoothing rambut, kalian jangan keramas pada saat itu juga. Kalian diemin rambut kalian sekitar 3-4 hari, baru kalian boleh keramas seperti biasa. Nah, ini ilmunya aku dapat dari mbak-mbak salonnya sih. Aku kayak dikasih saran gitu atau dikasih tahu
kalau jangan keramas dulu selama 3-4 hari. Nah, tujuannya kita nggak boleh keramas selama 3-4 hari adalah untuk ngebuat si obat smoothing-annya itu bekerja lebih maksimal di rambut kita. Jadi obat-obat yang dimasukin ke rambut kita tuh bekerja lebih bagus, bekerja lebih baik gitu. Jadi rambut kita juga lebih bagus gitu loh lurusnya, nggak kayak lurus-lurus keriting gitu. Nah, kalau misalnya udah 3-4 hari baru kalian boleh keramas, kalian gunain aja shampoo yang emang kalian gunain dan jangan lupa pakai conditioner. Nah, selanjutnya tips yang kedua yang bisa aku saranin ke kalian, kalau misalnya kalian baru smoothing rambut gitu, kalian hindari dulu catokan dan hair dryer. Menurut aku kalau misalnya idealnya, kalau misalnya kalian mau catok ataupun hair dryer setelah kalian smoothing, itu kalian diemin selama seminggu rambut kalian kayak nggak diapa-apain gitu. Kalian keringin rambut kalian secara natural aja ataupun gunain kipas angin aja, jangan pakai hair dryer. Dan jangan juga dicatok rambutnya, karena rambut kita menurut aku pas saat habis di smoothing itu masih kayak rapuh gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak kasih peralatan-peralatan yang panas, itu akan merusak rambut kita sendiri. Nah, selanjutnya tips yang ketiga ini masih berhubungan sama tips yang kedua tadi, urusan catok-mencatok. Nah, kalau kalian kayak diharuskan banget untuk catok rambut, kalian harus pergi ke event atau kalian harus pergi ke acara yang formal, kalian harus berpenampilan rapi, itu kan perlu banget dicatokkan rambutnya biar kita rapi. Nah, kalau misalnya kalian harus banget mencatok rambut kalian harus gunain heat protector. Nah, heat protector ini tuh fungsinya untuk menjaga rambut kita dari panasnya catokan ataupun hair dryer. Jadi dia akan mengurangi kerusakan yang ada di rambut kita setelah proses styling. Nah, kalau misalnya kalian nanyain heat protector yang bagus apa, aku bisa saranin kalian pakai L'Oreal Extraordinary Oil itu. Aku udah pakai dia juga selama bertahun-tahun. Selain itu kalian juga bisa pakai Tresemme yang bentuknya spray gitu, itu juga bagus banget. Aku belum pernah coba sih, tapi itu aku udah banyak banget sih lihat review-reviewnya di Google, di YouTube tentang produk itu karena emang sebagus itu untuk menjaga agar rambut kita nggak cepet rusak. Nah, kalau misalnya untuk cara penggunanya sendiri, kalian aplikasiin aja heat protector itu ke rambut kalian yang mau dicatok. Terus kalau misalnya udah, kalian diemin dulu beberapa saat, terus baru kalian mulai proses catoknya. Nah, selanjutnya tips yang keempat yang bisa kalian lakukan setelah kalian treatment smoothing itu adalah kalian lakukan deep conditioning. Nah, apa itu deep conditioning? Nah, ini tuh biasanya kita lakukan pada saat kita habis shampooan. Kita kan pakai conditioner kan biasanya. Aku pribadi, aku selalu banget pakai conditioner karena itu bisa menjaga kelembapan di rambut aku, terutama di bagian ujung-ujung sini itu kayak perlu banget kelembapan lebih karena di bagian situ kan bagian rambut yang paling lama hidupnya ya. Nah, di bagian ujungnya itu sering banget kena catokan, kena hair dryer, kena sinar matahari. Dan di bagian bawah sini tuh rambut yang paling damage atau paling rusak sebenarnya dibandingkan bagian-bagian atas ini. Jadi kita harus banget ngerawat juga bagian ujung-ujung rambut kita dengan conditioner. Nah, bedanya conditioner biasa sama deep conditioning adalah waktu penggunaannya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita biasanya menggunakan conditioner itu selama 3 menit terus kita bilas pakai air. Nah, kalau misalnya proses deep conditioner ini kita diemin conditionernya lebih lama daripada biasanya. Mungkin sekitar 5-10 menit. Kita diemin aja 5-10 menit conditionernya di bagian bawah sini. Jangan kalian bawa sampai atas ya conditionernya, karena mungkin itu akan bisa nyebabin rambut kalian lepek. Pastikan kalian pakai conditionernya di bagian bawah sini aja. Nah, kalau misalnya kalian udah diemin 5-10 menit baru kalian bilas pakai air biasa. Nah, selanjutnya tips yang kelima untuk rambut yang bersmoothing adalah kalian wajib banget harus pakai hair mask atau masker rambut. Kalian bisa gunain masker rambut ini tuh selama sebulan 2-3 kali. Atau untuk dapat hasil yang lebih maksimal lagi, kalian bisa pakai 2 kali seminggu. Nah, kalau misalnya kalian nanyain masker rambut yang bagus apa, aku juga udah buat video terpisah tentang masker rambut. Aku bakalan link videonya di bawah. Jadi kalian cek aja di description box tentang semuanya, aku bakalan lengkapin di situ. Selanjutnya tips yang keenam untuk kalian yang rambutnya habis di smoothing, ini kalian harus wajib banget pakai serum rambut atau vitamin rambut. Sebenarnya untuk semua tips yang aku sampaikan di video ini tuh bukan cuma untuk rambut yang bersmoothing sih, untuk semua rambut ini harus banget sih pakai conditioner, pakai masker rambut, pakai serum rambut, pakai heat protector sebelum nyatok. Ini sebenarnya tipsnya untuk kayak universal gitu, tapi aku fokusin ke bagian yang di smoothing biar lebih jelas aja sih videonya. Nah, kalian wajib banget harus pakai serum rambut ataupun vitamin rambut yang biasanya kita gunakan habis keramas gitu kan, agak setengah kering gitu rambutnya, baru kita pakai serum atau vitamin rambutnya ke rambut kita. Dan again, aku saranin lagi untuk pakai vitamin rambutnya dan serumnya di bagian ujung-ujung sini aja, karena di situ tuh bagian yang paling kering di rambut kita. Selanjutnya tips yang ketujuh yang bisa aku saranin ke kalian adalah jangan gunakan sisir dalam bentuk atau yang bahannya plastik.
Nah, untuk tips ini sebenarnya juga udah aku jelasin di video terpisah tentang kenapa rambut kita itu bisa rusak. Aku bakalan juga link videonya di bawah. Nah, aku saranin banget kalian hindari sisir dalam bentuk plastik. Kalian bisa ganti sisir kalian kayak sisir kayu kayak gini. Ini sebenarnya aku juga kayak baru-baru pakai gitu sisir kayu ini dari akhir tahun lalu. Dan ini kayak bener-bener ngefek banget ke rambut aku. Kalian bisa googling sendiri atau kalian nonton aja video aku yang tentang kenapa rambut kita bisa rusak. Itu kenapa kita nggak terlalu disarankan untuk pakai sisir plastik. Kita harus ganti ke sisir kayu kayak gini. Karena dia kayak bener-bener bisa ngebuat rambut kita itu tambah kusut, tambah kering, dan kayak nggak teratur gitu loh rambut kita. Ini maaf belepotan aku ngejelasinnya, karena aku udah jelasin sebenarnya di video aku yang itu kenapa kita nggak boleh pakai sisir plastik. Jadi di sini aku nggak bakalan jelasin 2 kali karena itu kayak super panjang lebar kalau dijelasin. Selanjutnya yang ke-8 yang harus kalian hindari kalau misalnya kalian habis di smoothing adalah jangan mengikat rambut terlalu kencang. Nah, biasa tuh kan kalau misalnya kita kayak ponytail cepol satu gitu, pas dibuka ikatannya dia kayak ngebentuk karet gitu. Kalian pasti pernah ngerasain, itu kayak annoying banget. Dan ternyata itu juga bisa ngerusak rambut kita karena rambut kita tuh nggak bisa bernafas, jadi dia kayak cepet patahnya gitu. Dan keratinnya itu hilang karena diikat terlalu kencang. Jadi usahakan kalian ngikat rambut kalian kayak udah sekedar ikat aja, jangan kenceng-kenceng ikatnya. Atau kalau misalnya kalian pengen gampangnya, kalian pakai aja judai ya, jepitan badai. Itu tuh nggak terlalu ngerusak rambut kita dan ngebuat rambut kita masih bisa bernapas gitu. Terus rambut kita bisa kayak auto curly. Nah, selanjutnya tips yang ke-9 yang bisa kalian lakukan adalah kalian setiap sebulan sekali itu kalian harus banget trimming rambut kalian di bagian ujung-ujung sini. Ini kalian kayak bisa gunting-guntingin aja karena di bagian ujung gitu biasanya ada rambut yang bercabang. Dan rambut yang bercabang itu nggak baik banget untuk rambut-rambut di sekitarnya. Nah, rambut yang bercabang itu kayak ngebuat rambut kita tuh kelihatan kering, kusam, nggak terawat. Padahal kita udah ngerawatnya 100% kan, 1000% malahan. Tapi karena adanya rambut bercabang, itu ngebuat rambut kita tetap kelihatan kering. Dan itu berlaku untuk kalian juga yang pengen rambutnya cepet panjang. Nah, itu kalian trimming aja, gunting-guntingin aja di bagian ujung-ujungnya untuk menghilangkan rambut-rambut rusak itu. Jadi rambut kita tuh akan kelihatan lebih sehat, dan kalau misalnya rambut kita udah sehat, dia akan pertumbuhannya juga lebih cepat. Nah, proses trimming itu kita bisa lakukan setiap sebulan sekali, dan di trimmingnya juga jangan banyak-banyak, tinggal ujung-ujungnya aja. Kalau misalnya kalian pengen potong, bawa ke salon, potong ratain juga nggak apa-apa. Atau kalian minta dipotongin ujung-ujung rambutnya aja, mbaknya pasti juga ngerti. Nah, selanjutnya tips terakhir, tips ke-10 yang bisa aku saranin ke kalian kalau misalnya kalian habis di smoothing adalah kalian ganti sarung bantal kalian yang lama dengan sarung bantal satin. Tapi jujur aku sendiri belum nerapin tips yang terakhir ini karena kayak super ribet gitu loh, karena udah terbiasa sama sarung bantal yang lama kan. Nah, setahu aku kalau misalnya kita ganti sarung bantal kita ke sarung bantal satin, itu ngebuat rambut kita itu lebih sehat. Jadi rambut kita tuh pas tidur kayak benar-benar lembut gitu loh, nggak kusut. So, itu dia ke-10 tips yang bisa aku saranin ke kalian. Kalau misalnya kalian habis di smoothing rambutnya, kalian wajib banget ikutin ke-10 tips ini. Kecuali yang terakhir ya, aku juga sendiri masih bandel gitu, belum nyobain sarung bantal satin karena mehong ya harganya. Yaudah, seenggaknya kalian ikutin ke-9 tips itu untuk menjaga rambut kalian benar-benar sehat habis di smoothing. Karena proses smoothing itu sendiri kan udah ngerusak rambut kita ya. Rambut kita dipaksa untuk lurus dengan bahan-bahan kimia. Dan cara mentoleransinya adalah kalian rawat sebaik-baiknya rambut kalian yang habis di smoothing. Sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kalian suka sama videonya, please kasih like-nya, jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Atau kalau misalnya kalian atau kalau misalnya kan peralatan-peralatan yang panas itu mungkin muncrat, baru boreh. Emang udah ada yang ada di udara aja. Aduh, gue ngomong apa sih? Conditioner. Sampai habis suara gue.